Halo semuanya, perkenalkan saya Hani Rizagnatia Purba dengan NIM 2405110988 dari kelas 2024B. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis atau memberikan komentar terhadap suatu karya sastra berbentuk puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Pertama, saya akan menceritakan ringkasan singkat isi puisi Hujan Bulan Juni. Nah, dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, hujan yang turun di bulan Juni yang sebenarnya itu bukanlah musim hujan. Karena yang kita tahu bahwa bulan Juni ini sudah masuk musim kemarau. Jadi kecil kemungkinan untuk hujan datang pada bulan itu. Nah, penyair menggunakannya sebagai lambang perasaan cinta yang tidak biasa, penuh kesabaran dan ketulusan. Melalui puisi ini juga, penyair menyampaikan bahwa cinta yang sejati tidak selalu harus terlihat atau diungkapkan secara terang-terangan. Seperti hujan yang jatuh diam-diam tanpa mengganggu, cinta itu hadir dengan cara yang lembut dan penuh pengorbanan. Kemudian kita masuk ke tema utama dan pesan moral dari puisi ini. Jadi tema utama dari puisi Hujan Bulan Juni ini adalah tentang cinta yang tulus dan pengorbanan diam-diam. Hujan digambarkan oleh penyair sebagai simbol seseorang yang mencintai secara diam-diam tanpa mengganggu atau memaksa, hanya memberi dan menunggunya saja. Nah, pesan moral dari puisi ini adalah tentang bagaimana ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mencintai seseorang. Selanjutnya kita masuk ke bagian menganalisis gaya bahasa dan teknik sastra pada puisi Hujan Bulan Juni ini. Nah, puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono menggunakan berbagai gaya bahasa dan teknik sastra yang memperkaya makna dan keindahan puisi tersebut. Salah satu gaya bahasa yang paling dominan adalah personifikasi, yaitu memberi sifat manusia pada benda mati, contohnya pada kutipan, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Nah, di sini penyair menggambarkan hujan sebagai manusia yang bisa menyimpan rasa rindu secara diam-diam. Ini membuat pembaca bisa merasakan perasaan cinta yang tersembunyi dan penuh ketulusan. Selain itu, puisi ini juga memakai gaya bahasa metafora, yaitu perbandingan tidak langsung untuk menggambarkan sesuatu. Misalnya, hujan di bulan Juni yang sebenarnya jarang turun menjadi simbol cinta yang sabar dan tidak biasa. Puisi ini juga menggunakan perulangan kata atau frasa untuk menegaskan perasaan seperti pada kalimat tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Nah, perulangan ini menekankan kesabaran dan keteguhan hati yang dimiliki oleh hujan bulan Juni sebagai lambang cinta yang tulus. Jadi, secara keseluruhan, gaya bahasa dan teknik sastra ini membuat puisi Hujan Bulan Juni terasa sangat hidup, penuh perasaan, dan mengajak pembaca merasakan cinta yang sabar dan tulus lewat gambaran hujan yang lembut dan penuh rahasia. Kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari puisi Hujan Bulan Juni ini. Nah, puisi Hujan Bulan Juni ini memiliki kelebihan utama pada penggunaan bahasa yang sederhana, namun sangat bermakna dan puitis. Sapardi Djoko Damono memilih kata-kata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami oleh banyak pembaca, namun tetap mampu membangkitkan imaji dan perasaan yang mendalam. Selain itu juga, puisi ini kaya dengan simbolisme dan penyimpangan kata yang menarik. Seperti hujan yang turun di bulan Juni, bulan kemarau dilambangkan sebagai lambang ketabahan dan kesabaran dalam mencintai tanpa pamrih. Nah, struktur puisi ini juga singkat dan padat yang membuat setiap kata memiliki bobot makna yang kuat sehingga pesan tentang cinta dan kesabaran tersampaikan dengan efektif. Namun di sisi lain, puisi ini juga memiliki kekurangan, terutama bagi sebagian pembaca yang kurang familiar dengan gaya bahasa puitis atau simbolisme yang digunakan. Beberapa orang mungkin sulit memahami makna perumpamaan dalam puisi ini, seperti mengapa hujan di bulan Juni dijadikan simbol cinta yang sabar, atau arti pohon berbunga sebagai orang yang dicintai. Nah, selain itu juga struktur puisi yang sangat konvensional dan sederhana terkadang dianggap kurang memberikan kejutan atau pemahaman baru yang lebih mendalam tentang tema hujan dan cinta.
Puisi ini lebih mengandalkan kesederhanaan dan simbolisme halus, sehingga pembaca yang mencari gaya bahasa yang lebih eksploratif atau kompleks menjadi merasa kurang puas. Nah, analisis yang terakhir adalah tentang relevansi puisi Hujan Bulan Juni ini dengan kehidupan masa kini. Nah, jadi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono sangat relevan dengan kehidupan masa kini karena mengajarkan kita tentang nilai cinta yang tulus, kesabaran, dan keteguhan hati di tengah perubahan yang cepat. Nah, kita tahu di zaman modern yang penuh dinamika dan ketidakpastian ini, puisi ini mengingatkan kita untuk tetap menjaga perasaan yang murni dan setia, seperti hujan yang turun di bulan Juni, yaitu waktu yang tidak biasa bagi hujan turun, namun tetap hadir dengan tenang dan penuh makna. Nah, melalui gambaran hujan yang merahasiakan rintik rindunya, puisi ini juga mengajak kita memahami bahwa cinta sejati tidak selalu harus diungkapkan secara terang-terangan, melainkan bisa hadir secara diam-diam dengan ketulusan dan kesabaran. Pesan ini sangat penting di era sekarang karena di mana hubungan dan perasaan sering diuji oleh kesibukan dan perubahan cepat dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah analisis atau komentar singkat yang saya dapat sampaikan mengenai puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Semoga melalui puisi ini kita dapat belajar untuk mencintai dengan lebih ikhlas dan sabar, serta menghargai keindahan perasaan yang terkadang tersembunyi di balik kesederhanaan. Terima kasih telah menyimak. Semoga analisis ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai karya sastra Indonesia.